Nih ada pengawasnya. Anda lihat di atas gedung KPK apa tulisannya itu? Jujur itu hebat. Loh, itu menghina hakim. Kenapa hakim mesti melakukan kontemplasi dan minta agar supaya publik percaya lagi pada dia? Nah, sekarang yang terakhir dari Dr. Rocky Gerung mungkin dapat menjelaskan dalam perspektif filsafat dan ilmu pengetahuan. Ini penting sekali karena apapun kalau kita ada di dunia akademik, filsafat menurut saya itu sains yang tertinggi itu. Yang kita menerjemahkannya kadang-kadang implementasinya berlainan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin perspektif ini dari segi filsafat dan ilmu pengetahuan dapat sangat membantu Pak Dr. Rocky Gerung untuk ini, untuk memberi masukan-masukan pada teman-teman kita. Silakan. Oke, terima kasih Pak Indiarto. Ini tugas yang bisa berbahaya gitu. Karena kalau saya terangkan secara sempurna, hakim-hakim itu pasti mengundurkan diri semua. Ada konsekuensi untuk menerangkan sesuatu yang final, radikal, dengan keadaan kita hari ini. Saya beri contoh sebelum saya masuk ke filosofi itu. Tadi kita potong tumpeng di sini. Ada semacam kebiasaan untuk memotong puncak dari tumpeng diserahkan pada orang yang paling terhormat. Itu udah salah. Puncak dari tumpeng itulah integritas, tempat rumah Tuhan. Karena dari puncak itu diatur arsitektur dari tumpeng itu. Jadi, landasan tumpeng itu turun dari garis puncak tumpeng itu sendiri. Nah, karena itu memotong tumpeng itu nggak boleh yang atas duluan, integritasnya hilang. Mesti dari bawah perlahan-lahan. Itu filosofi Jawa dalam cara memotong tumpeng. Dan saya terangin Jawa dulu baru saya pergi ke Yunani ya. Jadi memang kita anggap itu sebagai ya itu penghormatan. Tapi justru kita mesti cari orang yang paling bajingan untuk kita kasih potongan tumpeng itu tuh. Bukan pada orang yang sudah terhormat. Itu nilainya. Itu terkait dengan, saya sekarang pergi pada Yunani, kata yang kita bicarakan tadi, yaitu keutamaan, keunggulan dalam bahasa Latin, dalam bahasa Greek, Yunani artinya Greek, namanya arete. Arete artinya keutamaan, keunggulan itu. Dari kata arete itu datang kata aristokrat, artinya kemuliaan, orang yang mulia, terhormat. Dari kata arete itu datang kata adaromai, artinya berdoa. Jadi kata keunggulan itu tidak dimaksudkan untuk menilai orang, tetapi untuk memungkinkan dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu poinnya tadi itu. Jadi kalau Anda maling, lakukan kemalingan itu dengan bertanggung jawab. Kalau Anda koruptor, korupsi aja. Karena itu keunggulan Anda. Yes, saya serius terangin itu. Yang tidak mulia, kalau seorang koruptor minta hukumannya diringankan, itu tidak mulia. Kalau seorang maling itu minta hukumannya nyogok jaksa, itu tidak mulia. Di dalam pikiran orang Yunani, tidak semua orang adalah orang baik. Yang berbahaya kalau orang baik berbohong. Yang berbahaya kalau orang jahat jadi munafik. Jadi saya mau anjurkan, biarkan aja seseorang yang jadi koruptor, oke, Anda koruptor, Anda tanggung jawab dengan perbuatan Anda adalah arete, Anda mulia itu. Tapi kalau koruptor minta partainya membela dia, itu artinya koruptor yang buruk. Koruptor yang dungu namanya tuh. Saya serius ya, karena diminta oleh moderator terangkan itu secara sempurna itu. Jadi kalau kita pergi kembali pada prinsip-prinsip etik, etik itu tidak mengatur mana yang baik mana yang buruk. Etik itu diajukan pada kita untuk memberi keterangan kenapa Anda jadi baik, kenapa Anda jadi buruk.
Jadi argumen itu yang lebih penting tuh. Kalau baik dan buruk dengan mudah kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi moral call itulah yang menguji Anda tuh. Saya menjadi orang jahat, saya pertanggungjawabkan kejahatan saya. Itu namanya kejujuran. Saya mau berbuat baik, saya pertanggungjawabkan kebaikan saya. Itu namanya kejujuran, itu namanya integritas, itu namanya integrer, artinya tegak. Koruptor yang minta pengurangan hukuman dengan segala macam dalih, bahwa dia masih punya anak istri, dia masih punya anak kecil, itu koruptor yang tidak berintegritas. Ya, yeah. That's the logic itu. Jadi tadi yang diterangkan kita bahas, kita bedain juga antara etika, ethics, dan kode etik. Kode etik bisa dibikin banyak, 20, 30, 100, dan kita nggak bisa hafal itu. Tapi ethics itu cuma satu, Anda bertanggung jawab aja. Yang diterangkan Pak Bagirmanan tadi, bertanggung jawab terhadap kejahatan yang Anda buat, bertanggung jawab terhadap kebaikan yang Anda buat. Itu selesai masalahnya. Saya balik pada himbauan tadi. Raih kembali kepercayaan publik. Kenapa hakim mesti melakukan kontemplasi dan minta agar supaya publik percaya lagi pada dia? Apa masalahnya? Kan ada nilai setitik yang merusak susu sebelanga. Atau nilai 2 titik, nilai 3 titik. Mungkin ada nilai setitik di Mahkamah Agung, tapi ada 10 titik nilai itu di samping ini, di istana. Ada nilai setitik. Tapi itu kemudian jadi causa celebre. Kasus yang digede-gedein. Karena memang Mahkamah Agung nggak boleh satupun nilai yang merusak susu sebelanga. Departemen Keuangan boleh. Silahkan. Karena memang di situ potensial terjadi fraud. Walaupun Sri Mulyani terus-menerus mengatakan, kami berintegritas. Karena dia kumpulin semua masyarakat sipil berintegritas, setiap hari dia rapat dengan mereka. Integritas tidak ditegakkan dengan rapat. Atau dengan headline itu. Saya balik pada problem dasar hakim-hakim kita itu. Hakim kita tuntut berintegritas. Di dalam psikologi Abraham Maslow, integritas itu adanya di tingkat paling tinggi itu, self-esteem, self-actualization. Kalau kita baca tentang hierarki kebutuhan. Manusia pertama-tama memerlukan basic needs, sandang, papan, pangan. Setelah itu dia butuh security, rasa aman. Setelah itu dia butuh self-esteem, rasa dihargai, minta dihargai. Jadi kalau hakim-hakim di daerah, basic needs-nya nggak ada, self-esteem-nya nggak akan muncul. Itu kondisinya tuh. Hakim di daerah, gajinya berapa? 7-10 juta. Sampai 27 turunan, dia nggak bakal mampu beli velg Rubicon. That's point. Lalu Anda tuntut integritas dari hakim di daerah. Yang bahkan untuk pergi ke pengadilan, dia mesti nebeng mobilnya si pengacara. Karena dia nggak punya mobil disediakan negara. Itu kondisi kita. Jadi kalau kita mau rasional, pastikan bahwa basic needs hakim-hakim di daerah itu terpenuhi. Jangan kasih dia rumah, nggak kasih dia sofa. Dia nggak punya lemari. Hari ini dia mau bersidang, bajunya habis dicuri maling. Jadi problem real itu ada. Kita nggak mungkin bicara integritas kalau basic needs-nya nggak ada, tidak disiapkan. Infrastruktur ekonomi, karena setiap hakim itu adalah agung, bukan di sini hakim agungnya. Sejak dari hati kecil seseorang ingin jadi hakim, motifnya itu agung, noble, noblesse oblige bahasa Perancisnya itu. Karena dia tahu dia akan punya kewajiban yang maha tinggi. Obligasinya akan sangat tinggi kalau dia dianggap sebagai nobility. Jadi waktu seorang anak tingkat 1 mahasiswa bercita-cita jadi hakim, sejak semester 1 dia sudah jadi hakim agung di dalam dirinya. Dan itu yang mesti kita jaga. Kita kasih dia fasilitas supaya dia tidak diganggu oleh bangsat-bangsat di sekitarnya. Persiapkan dengan baik infrastrukturnya. Apa yang mesti dilakukan? Kasih
kali lipat dari gaji petugas pajak. Saya serius ucapin itu. 30 kali lipat. Karena hakim memproduksi keadilan. Petugas pajak merampok keadilan. Silakan quote. Saya mau balik ke situ prinsip kita tuh. Sekarang kita lihat kenapa hakim tergoda dengan keadaan yang kita sebut hedonisme tadi itu. Kan dia merasa rendah diri di kalangan aristokrat daerah tuh. Kalau ada pertemuan semacam ini, hakimnya duduk di belakang, yang di depan anggota DPR, bupati, polisi segala macam, yang maling semua di situ. Coba, keagungannya di mana hakim itu? Mulailah bikin semacam SOP, hakim harus duduk di depan, karena kemuliaan ada pada dia tuh. Kan kita lihat kan, hakim nggak pernah diminta untuk kasih apa namanya kata pengantar untuk perkawinan lah, pembukaan bagi-bagi BLT segala macam tuh. Tapi hakimnya datang, minder dia di belakang. Padahal di dunia, dari abad ke-100 sebelum Masehi, hakim itu ada Nobel. Orang utama, aristokrat itu. Nah, kita mau ubah prinsip-prinsip itu. Supaya kita lega mengatakan bahwa ini negara hukum. Negara hukum artinya hakim dimuliakan dari sejak dia berpikir untuk jadi hakim. Apa yang terjadi kalau hakim tidak dimuliakan? Dia akan ubah needs-nya menjadi wants. Dia akan ubah kebutuhan dia menjadi keinginan. Itu artinya korupsi. Korupsi terjadi kalau needs, kebutuhan berubah menjadi keinginan, wants. Kebutuhan untuk memenuhi hal yang rasional dalam hidupnya. Wants untuk hal-hal yang irasional. Ngapain petugas pajak punya Rubicon, mau ngapain? Itu adalah wants, dan wants itu tidak berkesudahan. Kenapa hakim terjebak di dalam paradigma itu? Karena dia melihat wants itu lebih penting dari needs. Dan itu yang kita ingin ajarkan. Saya ingin supaya Mahkamah Agung itu mengatur sendiri gaji hakimnya, nggak usah ditentukan Departemen Keuangan. Iya. Kenapa Menteri Keuangan bisa tentukan sendiri gaji pegawainya yang di 3-5 kali lipatkan dari ASN yang lain? Kenapa Mahkamah Agung enggak? Jadi sekali lagi teman-teman, saya ingin agar supaya pertemuan hari ini, hari ulang tahun IKAHI, kita ulangi janji kita bahwa kita dari awal sudah adil. KPK aja yang nggak ngerti keadilan. Nih ada pengawasnya. Anda lihat di atas gedung KPK apa tulisannya itu? Jujur itu hebat. Loh, itu menghina hakim. Kenapa disebut hebat? Memang jujur itu dasar saya mau jadi hakim. Nggak usah disebut hebat. Saking kehilangan narasi, kita mesti bikin dalil-dalil ajaib semacam itu. Saya dosen, saya terhina kalau disebut jujur itu adil, jujur itu hebat. Dari awal saya jujur. Kalau masih saya bodoh, saya kasih nilai bodoh. Kalau pintar, saya kasih nilai pintar. Tapi yang terjadi, orang yang paling bodoh di kelas saya bisa jadi pimpinan BUMN. Ngaco kan jadi. Jadi sekali lagi teman-teman, selamat memuliakan kembali status kita sebagai hakim. Dan saya ingin tuntut satu waktu nanti bahwa dari dalam gedung ini, orang lihat bahwa keadilan akhirnya bersemai kembali. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rocky Gerung. Saya mau beri kesimpulannya gimana ini? Karena ada yang saya catat, apa saya salah nyatetnya? Kalau koruptor bertanggung jawab masih bisa dibenarkan, bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab terhadap hukum, maksudnya begitu mungkin. Tapi kalau koruptor yang tidak bertanggung jawab tuh kalau punya alasan saya masih punya istri dan anak, seperti itu. Tapi ada catatan yang terpenting. Ini dari Dr. Rocky Gerung, itu dimanapun ya, profesi officium noble ya, profesi yang terhormat itu hakim. Jadi memang
salah satu polemik di Indonesia itu masalah pendapatan tuh Pak. Jadi memang ada masukan-masukan sih di saya nggak tahu ini masukannya dari mana. Mohon agar disesuaikan PP berapa itu nomor 22 tahun 2094 ya, nomor 2012 itu. Karena ada beberapa banyak sekali di daerah-daerah tuh hakim dengan pangkat tertentu masih di bawah dari. Tadi ide dari Dr. Rocky Gerung tuh bagus sekali. Kenapa soal penggajian nggak diatur sendiri sama Mahkamah Agung? Ya, bukan seperti kalau kita lihat yang sekarang diperiksa oleh KPK itu gajinya mempunyai ini khusus tersendiri, pajak dan bea cukai itu punya sistem penggajian tersendiri, berapa kali lipat itu. Sekarang lagi diperiksa oleh KPK, tapi bukan ininya saya. Terus dua catatan memang yang karena filosofinya ini agak tinggi nih Dr. Rocky Gerung soal tumpeng dipotong itu, saya nggak ngerti itu dari mana karena pemahamannya saya. Kita mohon maaf saya di Dewas KPK begitu saya duduk. Saya nggak mau sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan di Dewas untuk diintervensi oleh siapapun. Jadi kalau ada keterlibatan tumpeng di atas, pemahamannya saya tumpeng di atas itu pimpinan. Kita tetap melakukan pemeriksaan dan kita lakukan pemeriksaan itu di Dewan Kehormatan Etiknya kita, pimpinan KPK, termasuk ketua KPK kita periksa. Itu kalau kita periksa juga bisa 10 jam kita periksa. Juga yang sudah kena sanksi pimpinan ada 2, 1 mengundurkan diri, Ibu Lili. Kalau maksudnya seperti itu, tentunya pemeriksaan memang harus dari persoalan integritas, persoalan etik itu memang dari soal up down. Tapi apapun, tadi kembali pada profesi Ovation Noble ya, Dr. Rocky, memang ini kalau di daerah-daerah benar apa yang dikatakan Dr. Rocky itu, posisi hakim tuh seolah-olah kayak minder kalau udah, padahal posisi itu sangat strategis sekali. Itu mau dikatakan, mohon maaf wakil Tuhan di dunia, itu hakim. Kalau di Inggris kita ingat mungkin Lord Denning itu salah satu Chief Justice dari Appeal Court. Kalau di Inggris Supreme Court dari Great Britannia itu ada di Court Appeal. Itu sangat-sangat disegani. Dan beliau memiliki integritas, Lord Denning ini. Kita bisa baca di bukunya beliau Discipline of Law, Due Process of Law, itu bagaimana Lord Denning menaikkan citra kelembagaan peradilan di Inggris itu. Walaupun musibah itu juga pernah terjadi di Inggris, tapi beliau dalam waktu yang sangat singkat bisa menaikkan moralitas dari para hakim dan mewujudkan kepercayaan publik dalam bentuk integritasnya dari para hakim itu. Kalau kita lagi iseng, kita bisa lihat di bukunya Lord Denning mengenai Due Process of Law dan Discipline of Law.